Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Hari ini kita akan membahas tentang pertemuan selanjutnya, yaitu bahwa hukum dapat merubah masyarakat atau hukum mampu merubah tatanan sosial. Sebagai awalan kalimat, saya ingin memberikan gambaran bahwa manusia itu sebagai makhluk pemikir dikaruniai suatu kecerdasan, senantiasa bersifat dinamis dan berusaha mencari cara yang lebih modern, lebih cepat dan mudah dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Karena perkembangan kecerdasan dan daya pikir manusia itu memacu hingga ke batas kemajuan zaman, seperti yang hari ini kita rasakan. Beberapa teknologi canggih menjadi jawaban atas hasrat manusia yang selalu penasaran. Teknologi ini pun tentu saja mengakibatkan perubahan pada kehidupan manusia, baik itu perubahan pola hidup, perilaku, maupun cara pandang yang pemahaman berpikir. Manusia dalam kehidupan sosialnya terus beradaptasi menyesuaikan dengan modernisasi. Dalam bidang ekonomi pun kegiatan ekonomi dapat menjangkau berbagai belahan dunia. Maka dikenalnya dengan teknologi dalam dunia perbankan, mengakibatkan dana dapat dipindah dengan mudah. Seperti hanya kita hari ini, kita seandainya mau transfer ke berbagai wilayah kan mudah, kan ada m-banking tuh, walaupun kita tidak harus ke ATM. Tentunya memberi dukungan kepada manusia untuk mengembangkan perdagangan. Berbagai bidang turut menyambut perubahan-perubahan sosial yang ada. Perubahan sosial ini meliputi perubahan nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola perilakuan, organisasi, susunan lembaga maupun yang lain. Maka seperti yang dikemukakan oleh Suwarno dalam jurnalnya yang berjudul Perubahan Pola Pencarian Nafkah dalam kaitannya dengan persepsi masyarakat terhadap pendidikan, Suwarno itu menyatakan bahwa masyarakat merupakan komponen penting yang menikmati dan menerima dampak pembangunan itu sendiri. Dalam perencanaan pembangunan hendaknya memperhatikan dan mengakomodasi masukan-masukan dari masyarakat. Maka pemahaman yang kepada perubahan adalah prasyarat untuk memahami struktur. Orang yang memandang masyarakat sebagai sistem yang berada dalam keseimbangan dan mencoba menganalisis aspek struktural, maka masyarakat itu akan mengakui bahwa keseimbangan hanya dapat dipertahankan melalui perubahan. Perubahan ini terjadi sebagai tanggapan atas kekuatan eksternal yang menimpa sistem itu. Maka perubahan internal dan eksternal pun diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan yang tidak ada suatu logisnya mengapa pemahaman mengenai struktur diproteskan atas pemahaman mengenai perubahan. Ya, ini kita ini bicara tentang latar belakang dulu sebagai pengawalan diskusi kita hari ini, bahwa perubahan sosial itu bisa dilakukan oleh beberapa kemajuan. Salah satunya kemajuan lewat teknologi. Nanti kita bicara hukumnya di akhir. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ada pergeseran
kemampuan untuk merancang suatu kegiatan-kegiatan yang ada. Dulu mungkin untuk berkomunikasi antar wilayah kita hanya melakukan surat tertulis atau paper. Belum ada handphone. Ketika ada alat telekomunikasi lewat Telkom, yaitu telepon duduk, mungkin orang-orang yang ingin melakukan komunikasi ke sanak keluarganya itu mereka datang ke Telkom, wartel kalau dulu istilahnya, warung Telkom. Nah, hari ini ingin melakukan komunikasi ke berbagai daerah, tidak melakukan itu sudah. Tidak melakukan lewat surat menyurat, tidak melakukan lewat wartel, tapi hari ini sudah bergeser kepada handphone yang sebagaimana kita nikmati, yang sudah kita pegang hari ini. Ini ada perubahan sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri dengan tujuan memudahkan dalam komunikasi. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi karena atas dasar kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu terjadi karena atas dasar kemauan dan kepenasaran masyarakat untuk melakukan sesuatu. Namun demikian, perubahan tidak hanya berdampak ke arah yang baik atau kemajuan, seringkali perubahan juga dapat berdampak kepada hal yang kemunduran. Perubahan sosial yang terjadi pada salah satu bagian kehidupan akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Maka permasalahan kemasyarakatan akan semakin pelik. Oleh karenanya dalam menelaah permasalahan perubahan sosial, kita harus membatasinya dengan hukum. Bagaimana pengaruh hukum terhadap perubahan sosial dan bagaimana hukum mengatur masyarakat senantiasa berubah dinamis, dan bagaimana pula perubahan hukum mempengaruhi perubahan-perubahan di bidang lainnya. Ini substansi yang akan kita angkat pada hari ini. Bahwa kalau kita mengutip pendapatnya Suwarno tadi itu, yang dia sempat menulis begini kalimatnya, masyarakat sebagai lingkungan pembelajaran di luar kelas. Itu pendapatnya si Suwarno. Karena perubahan sosial menurut dia adalah sebuah keniscayaan yang terjadi seiring dengan makin teredukasinya masyarakat di suatu daerah untuk menjawab tantangan kehidupan. Makin kompleksnya permasalahan yang ada, masyarakat berpikir untuk menjadikan lingkungan tempat tinggalnya sebagai wahana pembelajaran. Maka perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam satu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terdapat beberapa teori mengenai hukum dan perubahan-perubahan sosial. Di antaranya menurut Max Weber, dia berpendapat bahwa perkembangan hukum material dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada karisma sampai pada tahap termaju di mana hukum disusun secara sistematis serta dijalankan oleh orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan. Sedangkan menurut Emil Durkheim, ia pada pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut dia, di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas, yaitu yang bersifat mekanis yang terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatan dari warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Serta yang bersifat organis, yaitu bahwa perkembangan hukum adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat, yaitu masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat heterogen, di mana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih. Dan disinilah kita akan sedikit masuk kepada ranah hukum yang mampu merubah tatanan sosial atau masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di dalam satu masyarakat dapat terjadi karena beberapa sebab. Sebab-sebab tersebut ada yang bersifat internal,
ada yang bersifat eksternal. Terdapat pula faktor-faktor yang mempermudah terjadinya perubahan apabila masyarakat yang satu melakukan kontak dengan masyarakat yang lain yang telah memiliki sistem pendidikan yang maju. Ada pula penghambat seperti sikap masyarakat yang berlaku mengagung-agungkan masa lampau, akhirnya berdampak kepada tidak melakukan suatu kegiatan yang lebih ke arah depan. Saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial adalah lembaga kemasyarakatan. Mengenai faktor eksternal, eksternalisasi yaitu adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. Penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, produk aktivitas manusia yang berupa produk-produk sosial terlahir dari eksternalisasi manusia. Eksternalisasi ini merupakan keharusan yang antropologis. Jadi begini, satu tatanan perubahan sosial ini ada kalanya yang sifatnya mengalami suatu kemajuan, ada kalanya yang stagnan, tidak mau kepada suatu kemajuan ke depan, tapi lebih memegang teguh adat istiadat yang sudah ada pada sebelumnya. Misalnya suatu daerah desa A, misalnya begitu ya, ini terjadi suatu kemajuan yang sangat luar biasa karena salah satu penggerak pada desa itu, katakanlah kepala desanya, punya akses ke luar daerah tersebut, yang mana memberi akses yang di luar itu kepada kepala desanya, memberikan beberapa asupan dan pemikiran yang lebih maju. Misalnya desanya harus dibuat ekonomi kreatif dengan cara memberikan peluang-peluang home industry bagi masyarakatnya. Diberikanlah suatu akses kerjasama dengan salah satu perusahaan besar, yang perusahaan besar itu memberikan peluang bagi masyarakat desa tersebut untuk melakukan suatu kegiatan home industry. Misalnya ada suatu pabrik sepatu. Ya, pabrik sepatu itu kan tidak semua dilakukan oleh pabrik, tapi ada kegiatan yang dilakukan oleh di luar pabrik. Misalnya untuk pemasangan alas paling bawah sepatu itu untuk dijilid kepada tempat di atasnya, penjilitan antara alas bawah ke bentuk sepatunya. Nah, itu kan membutuhkan tenaga di luar pabrik lah. Kegiatan penjilitan itu, pengeleman itu dilakukan diterima oleh kepala desa tersebut dan ditawarkan kepada masyarakat, dan masyarakat menerima, dan itu menjadi kegiatan home industry. Misalnya rumah ini dikasih sekian ratus sepatu, harus selesai dengan jangka waktu sekian. Nah, ini kan lebih memberikan kemajuan dalam hal ekonomi kepada masyarakat sekitar, agar ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut terus beregulasi sehingga tidak berpatokan kepada pertanian yang ada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kepala desanya punya kerangka berpikir yang sifatnya visioner, dan dia bisa menembus kepada tataran akses di luar, yang akses di luar itu memberikan peluang terhadap kegiatan ekonomi itu. Ini contoh sederhananya begitu. Demikian. Yang kedua ada contoh yang lain, misalnya kepala desa itu punya akses di luar, katakanlah aksesnya kepada pihak salah satu staf yang ada di Kementerian Pariwisata. Di situ kepala desa ini berdiskusi panjang terhadap salah satu staf pariwisata, sehingga memunculkan suatu ide-ide kreatif dan dia terapkan di desanya. Misalnya di desanya ini banyak sumber, karena di daerah katakanlah pegunungan. Dan sumber ini dimanfaatkan
lebih lebih apa namanya lebih mendapatkan nilai ekonomis agar masyarakat semakin banyak merasakan kemanfaatan dari adanya sumber tersebut. Kayak di daerah Jawa Tengah kalau tidak salah ya, ada desa yang awalnya itu sebagai sumber itu hanya sebagai tempat cuci baju, hanya sebagai tempat untuk BAB, untuk mandi, sederhana itu. Kayak semacam sumber yang besar, kayak semi bendungan lah. Hanya oleh kepala desanya disulap menjadi suatu kegiatan pariwisata yang sangat luar biasa yang disupport oleh APBD, dan kegiatan itu sebagian besarnya dialokasikan untuk kas desa dan masyarakat banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Ada yang bagian parkir, ada yang menjaga tiket, ada yang membuka warung, ada yang menjaga persewaan ban dan sebagainya. Nah, ini menjadi suatu kemajuan pada perubahan sosial masyarakat tersebut karena penggerak masyarakat itu, katakanlah kepala desanya, punya akses dari luar. Ini yang saya maksud dengan penjelasan tadi itu, bahwa ada yang kemajuan perubahan sosial itu ada kalanya dari faktor eksternal. Namun ada kalangan masyarakat yang tidak mau kepada hal-hal yang sifatnya kemajuan. Kenapa? Karena khawatir ada suatu budayanya mereka yang nanti akan tergeser dan bahkan hilang. Seperti suku Baduy yang ada di daerah Banten Banten, suku Baduy itu, bahkan ada salah satu kelompok suku Baduy yang sangat ekstrim, tidak boleh orang luar ketika masuk di wilayahnya itu bawa kamera, bawa handphone dan sebagainya, tidak boleh. Khawatir beberapa tempat di wilayahnya itu difoto dan dipublik di media sosial, dan itu menurut mereka akan mengurangi eksistensi dari budayanya mereka. Bahkan mereka pun, kalau yang betul-betul suku Baduy yang pendalaman itu, yang sakral tidak mau kepada budaya luar, berjalan kaki harus tidak boleh pakai sandal, tidak boleh pakai sepatu, harus ya murni pakai kakinya sendiri, tidak ada pelindung lah, baik sandal maupun sepatu. Yang kedua mereka, bahkan yang suku Baduy yang pedalaman, makan itu tidak boleh dari pihak luar. Maksudnya beli di pihak luar tidak boleh. Jadi apa yang ada di daerah wilayah itu, misalnya ada padi ya sudah padi itu, dan tidak boleh pakai pupuk kimia, harus pakai organik. Buah-buahan ya buah-buahan yang ada. Sampai sekarang masih terjaga. Ini kenapa terjadi? Karena mereka tidak mau ada kemajuan dari pihak luar yang mengintervensi budaya mereka. Maka perubahan sosial yang ada itu tidak terlalu signifikan karena mereka lebih menjaga eksistensi dan konsistensi dari adanya budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang, dan itu harus dipertahankan menurut mereka. Nah, inilah salah satu yang dua hal tadi itu yang menjadi perbincangan titik tumpu kita, bahwa perubahan sosial itu adalah bisa dilakukan, bisa terjadi dari faktor internal maupun dari eksternal, dan ada kalanya perubahan sosial masih tidak ada perubahan sosial karena ada suatu pertahanan dari masyarakatnya untuk mempertahankan apa yang menjadi warisan dari nenek moyangnya. Terdapat beberapa fungsi hukum dalam mempengaruhi perubahan sosial. Di antaranya itu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Kalau bahasa mahasiswa kita itu kan kenal dengan agent of change, atau pelopor perubahan seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin suatu lembaga kemasyarakatan, suatu lembaga masyarakat. Suatu perubahan sosial dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Itu yang hukum sebagai alat mengubah masyarakat atau sosial ya. Yang kedua, hukum sebagai sarana pengatur perilakuan.
apa yang maksud dengan hukum sebagai pengatur perilakuan? Yaitu sarana social engineering, yang hukum itu merupakan suatu cara yang ditujukan untuk mengubah perilakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manusia itu memiliki struktur normatif di dalam dirinya yang sekaligus merupakan potensi dalam dirinya untuk dapat mengubah perilakunya. Nah, itu yang kedua. Maka sebagai closing kalimat hari ini, hukum itu merupakan sanksi. Ungkapan tersebut telah banyak dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah identitas, sebagai sebuah fungsi dari hukum itu sendiri. Seperti yang contoh-contoh yang sudah saya paparkan barusan, kalau sudah ada ketentuan hukum, maka tidak bisa berubah. Maka hukum itu bersifat menata dan memberi batasan dari suatu tindakan manusia, agar tindakan tersebut tidak mencederai kepentingan orang lain. Maka perubahan sosial yang terjadi hendaknya menjadi pengarah kepada kehidupan dan tatanan sosial yang lebih baik, lebih rapi, saling menghargai sama, dan meraih ketentraman hidup bermasyarakat. Maka perubahan sosial atau perubahan masyarakat hendaklah diimbangi dengan perubahan hukum dan kesadaran masyarakat dalam berhukum, agar momentum perubahan yang terjadi tidak mengarahkan sebagian masyarakat ke arah penyimpangan sosial, karena munculnya tindakan-tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Jadi perubahan sosial itu penting untuk diimbangi dengan perubahan hukum, agar antara hukum yang diharapkan dengan hukum sebagai kenyataan bisa beriringan dengan baik. Maka perubahan yang terjadi di masyarakat itu bisa dari faktor internal maupun eksternal, dan hukum itu harus lentur mengikuti apa yang menjadi ketetapan atau budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Cukup sekian yang biasa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dinasuratul Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.